Pertanyaannya, orang banyak sekarang puasa Ramadan. Ramadan itu apa? Bagaimana cara kita memanggilnya? Ya, jangan-jangan nggak paham sudah 10 hari puasa Ramadan, ditanya Ramadan itu apa? Ramadan itu puasa. Puasa itu apa? Ramadan. Nah, itu berarti bukan jawaban yang tepat. Ya, nah, kita harus mengakar pada referensi, barangkali ada makna di balik penamaan itu. Kita baca hadisnya. Oleh karena itu kita masuk ke bab yang kelima. Ya, bab yang kelima di kitab ke-30, kitab Usyam. Sekarang nomor hadis urutan ke-8 di kitab ini, ya, di urutan seluruh hadisnya nomor hadis 1898. Siapa yang baca, ya Allah? Bismillah. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Babun hal yuqalu ramadanu aw syahru ramadana wa man ra'a kullahu wasi'an. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shama ramadana wa qala la tuqaddamu ramadana. La taqaddamu bukan tuqaddamu. La taqaddamu. Taqaddama ya taqaddamu, taqadduman, taqaddamu, la taqaddamu, bukan la tuqaddamu. Kalau mau dibaca la tuqaddimu bisa la taqaddamu. Nah, asalnya la tataqaddam jadi la taqaddam. Ya. Baik. Bab yang kelima, saya bacakan dulu babnya. Babun ini mubtada dari ini ya khabar dari mubtada mahdhuf, asalnya hadza babun. Ini adalah bab baru yang kelima yang tidak kalah penting dari pembahasan sebelumnya. Hal yuqalu ramadanu aw syahr ramadan. Apakah Ramadan itu kita panggil dengan Ramadan saja ataukah syahr Ramadan? Ya, bulan Ramadan. Bagaimana cara memanggil Ramadan? Dan kalau kita memanggil itu lebih jauhnya lagi, ada nggak perbedaan makna antara saya panggil Ramadan dengan bulan Ramadan, ini kan? Nah, nanti kita lihat ya. Termasuk waman ra'a kullahu wasi'an, ya, dan ada juga yang memandang bahwa keluasan dalam bab ini. Mau manggil Ramadan silakan, syahr Ramadan silakan, ya. Jadi intinya kita ada pembahasan dua hal di sini. Satu secara tekstual dari hadis dan tema, yaitu tekstualnya, bolehkah kita memanggil Ramadan dengan Ramadan saja atau syahr Ramadan? Mana di antara dua ini yang dibolehkan? Jadi ada yang mengatakan Ramadan, ada yang mengatakan harus syahr Ramadan, ada yang mengatakan itu perkara luas. Mau syahr Ramadan silakan, mau Ramadan saja silakan, kan? Nah, ini gambarannya nanti kita akan bahas secara spesifik. Yang kedua, kaidah itu selalu mengatakan begini. Di dalam kaidah bahasa Arab, penamaan pada sesuatu itu memberikan keluasan makna. Ya, bisa meluas, bisa juga memendek. Ya, bisa maknanya singkat, bisa maknanya luas. Ya, kaidahnya berbunyi begini. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Ketika bertambah bangunan hurufnya atau bahkan harakatkah atau hurufkah, berarti maknanya akan berbeda dari sebelumnya. Ya. Semacam begini misalnya. Kalau kita katakan lam, kan? Lam, ya. La dengan ala. Beda enggak? Beda kan? Baik. Laha dengan alaiha. Lam dengan ha, kan? Lam, ha, alif. Laha dengan alaiha. Lamnya masih ada kan di alaiha, kan? Tapi tambah ain, kan? Ain kemudian ya, alaiha. Itu udah beda. Laha untuk dia. Laha itu pemberian biasanya positif. Alaiha juga untuk dia tapi negatif. Ya, laha ma kasabat wa alaiha mak tasabat. Jadi laha itu positif. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Laha ma wa 'alaiha mak. Ya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Al-Baqarah 286, ya. Allah tidak akan memberikan beban kepada seseorang berupa ujian atau juga berupa penunaian ibadah, ya, kecuali sebatas kemampuan. Ya, jadi kita pun diminta menunaikan ibadah ini, bahkan diatur 5 kali bisa sholat dalam sehari. Itu kalau kita nggak mampu, mustahil diwajibkan. Termasuk ujian hidup. Ya, ujian hidup itu mustahil. Ujian sekolah aja berdasar kemampuan, masa ujian hidup di luar kemampuan kita? Ya, coba cek kalau kalian sekolah kuliah, kan berdasar kemampuan kita yang telah kita pelajari itu diujikan. Nggak mungkin Anda dikasih soal di luar apa yang telah dipelajari. Itu mustahil. Jelas, ya? Jangan kalian katakan gini, besok ujian ya, oh Pak, kita udah banyak ujian hidup, nggak mau ujian sekolah. Itu nggak bisa begitu. Ya, ujian sekolah aja, kalian ujian sekolah, pastikan dari materi yang dipelajari, kan? Kalau ada materi pelajaran belum dipelajari, diujikan, kalian protes, kan? Ya, Pak, ini belum kita pelajari, kan? Gitu, kan? Ya, apalagi ujian hidup. Ujian hidup begitu. Nggak mungkin diberikan kecuali sesuai dengan kadar kemampuan kita pada bekal yang telah kita terima. Makanya orang tuh dapat ilmu dulu baru diuji. Ya, nggak dapat ilmu nggak akan diuji.
Ya, sama kita juga begini dalam kehidupan kita. Ya, jadi ilmu-ilmu itu ada yang diberikan oleh Allah lewat pelajaran formal begini. Ada yang kita dapatkan lewat keseharian interaksi kita, lewat pandangan. Ini kunci pengetahuan, pandangan. Makanya jangan mandang yang aneh-aneh supaya ilmunya nggak aneh-aneh. Kalau kalian mandang yang aneh-aneh, nanti ilmunya nyeleneh. Ya, maka yang dipandang itu pandangan ilmu-ilmu bagus, ya, mandang orang-orang salat, mandang orang baca Quran, sehingga kita bisa melihat dari acara-acara yang bagus, ya, ada inspirasi kita mengikuti. Kan kalau kalian melihat sesuatu kan, ya, jadi inspirasi kan, kebaikan baca dari pandangan. Telinga juga begitu. Kalau kita dengar yang baik-baik, maka masuk ilmu yang baik. Tapi kalau kita dengar yang jelek-jelek, nah itu jadi referensi keilmuan yang jelek, termasuk pikiran. Makanya antara telinga, pendengaran, mata, penglihatan, dan pikiran, fuad kalau dalam bahasa Qurannya itu akan dihisab, itu sumber pengetahuan. Masih ingat Quran surah ke-17 ayat 36? Wala taqfu ma laysa laka bihi innas sam'a wal basar wal kullu ulaika kana anhu. Sumber pengetahuan. Ya, hati-hati, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan ikuti semua hal yang tidak ada dasar ilmunya. Kalian kalau diajak-ajak kemana-mana, tanya dulu mau ngapain, mau kemana kita. Udah ikut aja lah, gampang. Nah, jangan diikuti, nggak boleh. Kalau kata kaidah Quran, tanya, jangan diajak ke tempat yang nggak bagus. Ya, misalnya kalian lagi olahraga kan, beli beca-becaan gitu kan, terus kalian lagi bawa beca gitu, dikira tukang beca. Ya, ada orang, Pak tolong anterin ya, terus kemana? Ya kan, tanya dulu, pokoknya Bapak anterin aja. Nah, jangan mau begitu. Ya harus jelas gitu kan, kemana dianterinnya. Jangan-jangan dibawa ke tempat maksiat, atau dia bawa barang-barang yang nggak bagus dan sebagainya, sehingga melibatkan kita pada keburukan. Ya, atau misalnya kalian mau ke luar negeri nanti berangkat insya Allah, ada orang mau nitip barang ya, tanya dulu isinya apa. Itu kan, isinya apa, mau ke siapa, kontakkan di sana siapa dan sebagainya. Banyak kejadian dulu begitu. Orang nitip-nitip tiba-tiba narkoba itu kan dan sebagainya. Hati-hati tuh pada yang demikian ya. Nah, sekarang kembali ke sini, kita balikin lagi. Jadi semua sumber pengetahuan kita dari pandangan, kemudian pendengaran sampai pikiran kita akan dievaluasi, ditanya oleh Allah kalau kita tidak serius mencerna informasi. Baik, di sini Ramadan atau bulan Ramadan, dan apa maknanya kalau kita panggil Ramadan saja dengan syahrul Ramadan, ya, dengan yang lainnya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan ini pembahasan ini, hadis-hadisnya akan mengacu pada keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana. Ya, nanti ada hadis yang akan kita lihat, nomor hadis 38 nanti dalam pembahasan ini, kitab ini. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi di sini ada kalimat shama Ramadan, kalimatnya Ramadan kan. Juga nanti ada waqala la taqaddamu Ramadan. La taqaddamu Ramadan biyaum aw biyaumain gitu kan. Jangan kalian awalkan nanti Ramadan itu dengan mendahulunya puasa sehari 2 hari. Jadi dulu ada puasa yang nyambung. Ya, puasa wisal. Puasa wisal itu dulu orang nggak tahu ya kalau akhir Sya'ban itu sudah berakhir, tiba-tiba dia puasa dikira masih Sya'ban, ternyata masuk ke Ramadan. Jadi untuk antisipasi orang dulu kalau sudah masuk akhir Sya'ban, dia nggak puasa sehari 2 hari ya, di tanggal 28 atau 29 supaya tidak kemudian mendahulukan Ramadan karena tidak tahu Ramadan ternyata telah tiba. Tapi kalau sekarang zamannya sudah canggih, sudah ada hisab, sudah ada apa ya, sudah ada perhitungan yang bisa memetakan kepada kita kapan Ramadan tiba dan ru'yatnya tanggal berapa. Jadi yang demikian bisa dikondisikan. Baik, mari kita baca hadisnya. Silakan teruskan. Qala haddatsana. Qala haddatsana Qutaibah haddatsana Ismail bin Ja'far an Abi Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Baik, itu yang menggunakan kata Ramadan, ya kan? Ini kan pembahasan kita manggilnya Ramadan atau syahrul Ramadan. Nah, ini yang pertama ada boleh. Jadi boleh memanggil dengan dengan kata Ramadan saja. Misalnya insyaallah besok Ramadan tiba. Nah, sekarang kita sedang berada di suasana Ramadan, kan? Jadi kita bisa mengucapkan kata Ramadan untuk memberikan nama bagi bulan mulia ini dengan dalil hadis tadi. Ya, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah." Kan? Kemudian teruskan yang hadis selanjutnya. Wa qala haddatsani Yahya bin Bukair haddatsani Laisu an Uqail an Ibn Shihab qala haddatsani Ibnu Abi Anas maula Taimiyyin anna abahu haddatsahu annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Ramadanu futihat
idza dakhala syahru ramadhana futihat abwabus samai wa ghulliqat futihat abwabus samai wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Udah ketahuan sekarang kan? Coba dalam hadis yang esensinya serupa, Nabi menyebut dengan dua nama, satu Ramadan, satu Syahrul Ramadan. Jadi kalau kita lihat ini hadisnya dua-duanya sama dari sahabat Abu Hurairah. Ya, cuma Abu Hurairah menerima dari siapa tuh sebelumnya? Ya, di hadis pertama kan dari siapa? Abi Suhail kan? Abi Suhail dari bapaknya kan? Nah, kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Terus kan sebelumnya. Di sama juga Abu Hurairah menerima juga dari Rasulullah SAW. Cuma nanti jalurnya dari siapa sebelumnya? Abi Anas ya, Abi Anas ya, persis yang saya sampaikan kemarin itu loh. Kalau kita sedang ngobrol begini, saya sampaikan satu hal, ini ada 6 orang, masing-masing bisa beda menyampaikan, padahal isinya sama, kan? Mungkin bisa pendek, mungkin bisa panjang, ya. Jadi ungkapan bisa beda-beda. Ini namanya ya tasmiyatu la yughayyirul musamma. Ya, jadi penamaan itu tidak menghilangkan esensi yang dinamai. Sama-sama aja itu intinya. Nah, hadis juga begitu. Ya, kadang-kadang diterima dari sipulan, jadi Nabi ketika menyampaikan yang nggak hadir belum tentu yang hadir itu 1 orang. Ya, mungkin ada 5 orang, 6 orang, 10 orang atau banyak orang, lalu disampaikan lagi. Kan orang-orang setelahnya nyanyi hadis, siapa yang nerima dari Nabi? Ya kan? Mungkin dia ketemu sipulan, ada yang ketemu sahabat Abu Hurairah, ada yang ketemu Anas bin Malik dan sebagainya. Semua menerima informasi yang serupa, cuma barangkali redaksi yang disampaikan berbeda-beda. Nah, itulah hadis itu boleh diriwayatkan dengan makna. Ya, itu bedanya dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Quran lafzun wa ma'nan, lafzun wa ma'nan. Jadi lafaz dan maknanya harus sama. Ya, kalau hadis boleh diriwayatkan dengan apa? Makna. Paham ya? Nah, jadi di sini kita temukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada 2 redaksi, tapi yang satu pendek, yang satu panjang. Mungkin yang satu dengarnya tadi kan, bisa beda-beda. Ini dekat dengan saya begini, kan? Ini bisa lebih pendek lagi kan dan sebagainya gitu. Ya, tapi macam-macam lah, intinya serupa. Maka ini pun demikian. Yang pertama mengatakan idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah. Jadi langsung nggak pakai tasdid, futihat abwabul jannah. Kalau sudah tiba Ramadan, dibukalah pintu-pintu surga itu. Maksudnya peluang-peluang kita untuk mendapatkan ya kemuliaan sehingga dipanggil oleh pintu-pintu surga itu dapat. Tadi yang saya sampaikan di awal. Kalau Ramadan sudah tiba itu Masya Allah gitu kan, peluang pintu-pintu surga dibuka. Ini bisa bahasa kiasan, bisa real terbuka. Artinya nunggu amalan kita apa. Ya, karena gaib nggak tampak dalam pandangan kita sekarang. Bisa juga kiasan, artinya apa? Peluang kita mendapatkan panggilan dari pintu-pintu surga di hadis sebelumnya sangat terbuka. Inilah fakihnya Imam Al-Bukhari. Jadi meletakkan hadis ini setelah yang sebelumnya. Dia menerangkan dulu ada pintu sholat, ada pintu sedekah, gitu kan? Ada pintu jihad, pintu macam-macam. Setelah itu Ramadan, pintu-pintu surga itu kebuka. Artinya saat Ramadan banyak peluang amal bisa kita kerjakan supaya mewujudkan panggilan saat kembali kepada Allah dari pintu-pintu tadi. Jelas ya? Nah, itu futihat tuh langsung membuka, kan? Kalau hadis yang kedua itu menyebutkan syahrnya, idza dakhala syahrul Ramadan, ya, idza dakhala syahrul Ramadan. Jika tiba bulan Ramadan itu, futihat pakai tasydid. Futihat abwabus samai wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Ya, maka dibukalah pintu-pintu surga yang di langit itu, pintu-pintu surga. Ya, sama di sini pintu-pintu langit, pintu-pintu surga, ya. Futihat, dibuka pelan-pelan. Ya, 1, 2, 3 gitu kan. Nah, dibuka pelan-pelan dalam konteks ini artinya apa? Menawarkan kepada kita amalan-amalan sesuai dengan amal kita. Tunaikan terstruktur yang baik gitu kan. Nah, pelan-pelan yang rapi sehingga kita bisa mendapatkan bagian dari rahmat itu. Wa ghulliqat abwabu jahannam, dan ditutup kemudian pintu neraka jahannam, pintu-pintu neraka. Ya, kemudian di sini diambil sistem sinekdok pas prototo, sebagian mewakili keseluruhan. Ya, jahanam mewakili neraka. Jahanam itu kan yang paling dahsyat, kan? Jadi jahanam aja ditutup, apalagi yang biasa-biasa. Jadi kalau ada manusia masih berbuat perbuatan buruk, nah itu lebih daripada jahanam. Jahanamnya ditutup, dia buka sendiri gitu kan? Nah, itu yang paling bahaya. Ya, wasulsilatis syayatin, dan setan pun diikat, ya, dibelenggu. Nanti kita lihat maksudnya apa. Nah, kita ambil yang senafas dengan hadisnya dulu. Ya, senafas dengan hadisnya dulu. Hadis ini kan akan berbicara tentang Ramadannya dulu ya. Jadi yang pertama itu redaksinya menggunakan Ramadan, yang kedua Syahrul Ramadan. Dari 2 hadis ini artinya ada keluasan bagi kita untuk bisa menyebut Ramadan, mau dengan Ramadan saja boleh, mau dengan bulan Ramadan juga boleh. Ya, nah artinya kebolehan ini juga bisa dipahami dengan luas. Apa maksud luasnya? Segala hal yang terkait dengan kemuliaan atau pemaknaan bulan ini, kalau dimaksudkan yang dimaksud bulan ini, maka boleh menggunakan
istilah-istilah yang mengacu kepada makna Ramadan. Ya, misal kita ingin sebutkan bulan Ramadan, ya kita ingin sebutkan misalnya bulan suci Ramadan, kita ingin sebutkan bulan penuh ampunan. Kalau sekarang kita sebutkan bulan penuh ampunan, di kepala orang Islam yang terbayang apa? Ramadan. Ya, kita ingin mencari bulan yang ada Lailatul Qadarnya, bulan apa? Pasti Ramadan. Ya, bulan Rajab nggak ada gitu kan? Al-Muharram nggak ada. Jadi kalau kita ingin memanggil Ramadan, boleh kita memanggil dengan kalimat langsung Ramadan, atau kita memanggil dengan penyebutan yang setidaknya masyhur, ya dikenal, populer, melekat pada sifat Ramadan itu. Nah, kata populer itu, ya teman-teman sekalian, itu masyhur bahasa Arabnya. Masyhur itu kan terambil dari kata syahr. Ya, syahara yashharu. Wa syahirun wa dzaka masyhurun gitu kan? Nah, kenapa bulan disebut syahr? Dalam sebulan kan ada syahr. Ya, coba ada bulan fisiknya, ada bulan waktu. Kalau bulan fisiknya disebut apa? Qamarun. Ya, kalau purnama Badrun. Ya, qamarun. Ya, qamar itu bulan fisikal, fisiknya, ya. Jangan mau kamu dipanggil bulan, ya qamar. Bulan fisik, karena bulan fisik ya belum tentu cahaya indahnya. Jadi kalau qamar, huwallazi ja'ala asy-syamsa diya wal qamara nura, itu qamar itu benda fisiknya. Tapi kalau cahayanya, cahaya yang sifatnya bulatnya disebut apa? Badrun. Biasanya badar, purnama. Kalau perpindahan cahayanya, pantulannya dari bulan itu sehingga menghasilkan perubahan-perubahan fase yang disebut dengan hilal. Ya, jamaknya disebut ahillah. Jadi dari sabit ke agak banyak, ke tengah-tengah, sampai kemudian ke utuh, ya. Itu semua fasenya disebut dengan ahillah, jamak dari kata hilal. Ya, ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ahillah. Jadi harus tahu itu ya. Nah, kalau disebutkan fisiknya, bendanya apa namanya tadi? Qamar. Kalau purnamanya Badrun. Kalau fasenya hilal. Jamaknya ahillah, ya semua. Nah, itulah kalau kalian mengerti ini, kalian paham kenapa Nabi disebut dengan Badrun. Anta syamsun anta Badrun, ya, disebut juga dengan qamarun dari pantulan sinarnya. Qamarun, kan? Qamarun siddan Nabi, itu kan ada syair itu ya. Itu syair sebetulnya mengambil dari salah satu pujian, ya, yang dapat royaltinya Mustafa Atif gitu. Padahal itu dari asalnya dari salah satu pujian. Jadi ada salah satu, ya, kalau tidak keliru itu nanti ada Zuhair bin Abi Salma. Ya, jadi dia pernah mencela Nabi di masa keislaman, jadi mencela dan sebagainya, ada pasal penghinaan lah kepada Nabi sehingga diburu. Ya, jadi diperintahkan pada masa itu tangkap buru supaya nggak menyebar jadi fitnah. Ya, makanya kalau ada, itu sudah fitrah ya. Jadi kalau ada penghinaan, celaan yang menyebabkan kerusuhan dan sebagainya, provokasi, tangkap, jangan dibiarkan, jangan dilama-lama. Kayak sekarang nih ada Nabi ke-26 tuh yang aku itu ya, tangkap aja udah, jangan dirame-ramein gitu kan. Ya udah, buru langsung. Kalau di luar Interpol gerakan dan sebagainya, nanti semakin dilama-lama, apalagi digoreng media, jadi rusuh, rame gitu. Kita dukung ya langkah dari Bareskrim, Interpol, coba langsung aja tangkap, kemudian diselesaikan, ditutup, dan media nggak usah dirame-ramein gitu, udah aja ambil langsung. Jadi semakin diramaikan, semakin terprovokasi nanti orang rame. Nah, kemudian setelah itu dia merasa terancam dan sebagainya, terus dia juga mengetahui bahwa Nabi pemaaf. Ya, Nabi pemaaf ya. Kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyamar. Kalau ketahuan tuh udah pada tegang aja, Umar tuh udah nyiapkan pedangnya gitu kan. Nah, jadi pada waktu itu begitu dia sudah menatap Nabi, dia mengeluarkan satu pujian kepada Nabi, qasidah. Ya, qasidah Banat Sa'ad. Jadi begitu dia kemudian memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan pujian kepada Rasulullah, dan diluruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa pujiannya supaya nggak berlebihan, itu kan, dan benar. Lalu dihadiahkanlah burdahnya Nabi. Burdah, jadi semacam ada jubah ininya yang kayak jubah luarnya, atau burdah itu bisa juga diartikan seperti sorban atau apa ya, dipakaikan. Maka di situ dikenal dengan qasidah burdah. Ya, qasidah burdah gitu. Itu diantaranya ya teman-teman sekalian. Jadi kalau tahu, kita paham sejarah seperti itu, kita ngerti nanti ini maksudnya kemana gitu. Nah, jadi ada lagi yang hitungan hari, waktu. Jadi misalnya sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari disebut apa? Pekan kan? Pekan. 2 pekan, 3 pekan, 4 pekan disebut apa? Bulan. Ya, bulan itu disebut apa bahasa Arabnya? Syahr.
Ya, hari yaum, ya. Minggu pekan usbu' kan? Minggu pekan ya, sepekan itu usbu'. Kalau sebulan syahr. Kenapa disebut dengan syahr? Loh. Kenapa coba? Karena umumnya dalam bulan itu akan dikenal peristiwa-peristiwa yang populer. Ya, akan dikenal peristiwa-peristiwa populer. Orang kalau pengen tahu peristiwa, kalau enggak menyebutkan bulan, dia menyebutkan tahun. Tahun pun dicari bulannya. Coba gini, kita kemerdekaan kapan? Tuh, Agustus kan? Ya kan? Pasti Agustus itu yang kita ambilnya. Gitu kan? Haji bulan apa? Dzulhijjah, gitu kan? Jadi yang kita kejarnya pasti itu. Ya, jadi Agustus, udah 17 Agustus tahun 45 gitu kan, kali tahunnya, tapi bulannya kita ketahui Agustus nih, mau ada proklamasi, ada kemerdekaan, ya Indonesia kita tercinta, jadi itu yang diambil. Jadi kenapa disebut dengan bulan? Karena ada sesuatu yang populer, ada yang familiar. Nah, kalau kita menyebutkan syahrul Ramadan, maka kita ingin memberikan kesan bahwa ada yang familiar, ada yang populer, ada yang bagus di Ramadan ini. Ya, seakan-akan memberi kesan, hidupkanlah bulan ini dengan baik, karena banyak di situ yang sangat istimewa. Saking istimewanya jadi populer. Contoh apa? Lailatul Qadar, kan? Nuzulul Quran, Fatu Makkah, peristiwa perang Badar dan sebagainya. Itu kan populer, terjadi di bulan Ramadan. Jadi kalau disebutkan kepada Anda misalnya, insya Allah kita sekarang sedang berada di bulan Ramadan. Itu kalau kita ngambil bulannya aja, mungkin nggak terasa ke jiwa kita. Tapi kalau kita katakan syahrul Ramadan, bukan sekedar ini Ramadan, tapi ada banyak yang populer di sini yang harus kita jadikan inspirasi, kita belajar. Ya, jelas sampai sini ya? Nah, jadi kalau kita ingin terjemahkan dalam bahasa bebas, boleh kita katakan misalnya bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat, itu kan di dalamnya. Ya, di sini ada malam Al-Qadar dan seterusnya. Jelas ya? Nah, kalau Ramadan sendiri apa artinya? Ramda. Kalau Ramda itu apa? Ramadan. Ramadan apa Ramda? Baik, Ramadan ya akar katanya ya bisa dari kata arwamda atau dari Ramadha yarmadu, bisa. Ya, Ramadha itu sifatnya Ramadha yarmadu. Ramadha asalnya panas, terik. Ya, panas, terik, membakar, sinar yang membakar. Ya. Kalau kalian ingin jadikan bentuk superlatif, sangat, kan? Dahsyat, banyak, maka tambahkan alif dan nun di ujungnya. Jadi Ramadan yang sinarnya sangat terik, yang begitu membakar. Ghafara, mengampuni, ghufran, yang banyak ampunannya, ya kan? Apalagi misalnya? Apalagi? Apalagi misalnya? Ghufran, tadi sudah, apalagi? Syukran ya, syukran syin kaf ra ya, ra alif syukran. Furqan, ya, Furqan. Syahr Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Quran juga masuk di situ. Ya, dari qara'a yaqra'u, Quran wa qira'atan wa Qur'anan. Hudan linasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tuh. Jadi setiap ada tambahan alif dan nun berarti bertambah ya, banyak, sangat atau dahsyat. Ramadan kenapa disebut dengan Ramadan? Secara tekstualnya, secara hakikatnya, dulu waktu masa-masa Ramadan itu memang situasi panas, terik, membakar, gitu kan, sehingga sebelumnya bulan ke-8 ini disebut Sya'ban, yang pernah saya terangkan, ya, tasya'ub, jadi masyarakat menyebar mencari air untuk persiapan di bulan ke-9 karena memang panas, saking panasnya ya bisa sumur itu mengering, sulit untuk mencari akses, karena itu mereka mencari sejak bulan ke-8 Sya'ban. Nah, kemudian ini dipertahankan di masa Islam untuk memberikan makna kiasan bahwa dengan Ramadan itu ketika masuk kita ke bulan Ramadan, Allah berkenan ya membakar dosa-dosa kita, membakar kesalahan-kesalahan kita, seperti halnya sinar matahari membakar sekeliling yang ada sehingga menjadikan terbakar hangus dan hilang seketika. Ya, itu yang dimaksudkan man shoma ramadhana imanan wah saban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menunaikan puasa Ramadan dengan serius, tulus, sungguh-sungguh, kemudian dia berevaluasi diri, maka Allah berkenan mengampuni dosa-dosa yang pernah ia lakukan, dibakar dosa-dosanya seperti sinar mentari yang sangat terik membakar sesuatu sampai hangus tak bersisa. Jelas sampai sini? Makanya kalau disebutkan Ramadan, orang yang beriman itu langsung berharap penuh kebaikan. Ya, apalagi syahrul Ramadan, banyak keistimewaannya selain membakar dosa, menghilangkan kesalahan, banyak hal yang bisa didapatkan. Makanya orang-orang beriman kalau disebutkan Ramadan itu hatinya langsung tersentuh, jiwanya gitu terpacu
untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, memohon kebaikan-kebaikan banyak, kemudian mendekat kepada Allah di sepertiga malam, ya, saat malamnya, saat siang evaluasi. Jadi sebetulnya penyebutan nama itu bukan sekedar nama, ya, jadi di dalam Islam itu punya makna. Seperti waktu sholat itu ada artinya. Subuh, kenapa disebut subuh, kenapa ada dua nama subuh dan fajar. Zuhur itu ada artinya, ya, asar, maghrib, isya, ada maknanya, harus tahu, kita harus tahu. Ya, semua punya makna dalam Islam, gak ada yang gak punya makna, termasuk Ramadan. Jadi kalau disebutkan Ramadan, ya, bulan apa nih Ramadan, jangan asal aja Ramadan lewat aja. Nah, itu tandanya kita hanya di lisan saja, nggak sampai ke hati, nggak sampai ke jiwa. Kalau sampai ke jiwa, kita mengerti Ramadan, ya Allah, ada peluang diampuni dosa, berarti harus banyak istighfar, menjaga diri dari keburukan-keburukan. Syahrul Ramadan, oh berarti harus banyak mencari-cari keutamaan-keutamaan. Yang populer apa, nanti persiapan cari malam Al-Qadar, kan? Cari rahmat Allah, malam-malam lewat tarawih misalnya, cari ampunan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Itu banyak, ya, itu bisa kita dapatkan. Nah, ini kurang lebih pemaknaan yang bisa kita ambil dari sini, ya. Jadi penting belajar itu dengan dalam, sehingga bisa tidak hanya kita mengambil detailnya saja tekstual. Jadi kalau untuk panggilan, boleh panggil Ramadan, boleh bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, boleh bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, boleh. Pokoknya semua yang baik-baik yang mengkhususkan cirinya masuk ke Ramadan, boleh kita panggil demikian. Jangan misalnya ini adalah bulan suci agung penuh berkah, bid'ah, nggak bisa, ya. Jadi kita harus ambil teksnya, ya, ada datanya, kemudian ada informasinya, dan lebih daripada itu pemahaman kita untuk mengimplementasikan makna tadi dalam kehidupan. Jelas? Paham tidak? Baik, ya. Kalau sudah paham, ada yang ditanyakan? Alhamdulillah. Diam berarti diam tanda setuju, paham. Ya, kalau di kaidah usul fikih itu as-sukutu alamatu nah, itu bahasa Slovakia, ya. As-sukutu bahasa Arab, sukut diam itu alamatu ini tandanya setuju, ya. Jadi makanya kalau nanti kalian melamar, nanti menikah, ya, melamar misalnya, nah itu harus dipastikan dijawab, ya. Nah, tapi kalau nggak dijawab juga kalian bahagia, katanya setuju, ya. Nah, makanya para akhwat nanti kalau dilamar Anda harus jawab, ya. Kalau tidak, katakan tidak, ya. Jangan Anda diam saja. Kalau diam Anda setuju, ya. Jadi kalau tidak, misalnya tidak, tidak, ya tidak, gitu kan. Kalau jangan ambigu, kalau misalnya iya, katakan iya, jelas, ya. Tapi kalau dalam ilmu, diam itu tanda apa? Setuju, gitu. Kalau sama paham juga demikian. Kalau tidak paham, ya bertanya, ya. Kalau paham, ya sudah, katakan paham. Baik, ya, jelas, ya. Baik, paham? Paham. Ada pertanyaan? Tidak, jangan diam, ya. Baik, alhamdulillah. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah meridhai kita semua. Semoga di bulan ini kita digiatkan oleh Allah untuk mencari keberkahan, kemuliaan, tambahan pahala, dan juga disempurnakan kekurangan-kekurangan kita, insyaallah. Pemirsa dimanapun Anda berada, kiranya itu yang bisa kita bahas di kesempatan hari ini. Semoga Allah berkahi kita semua. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, hal-hal yang barangkali tidak tepat, mohon dimaafkan. Semoga Allah menyempurnakan segala kekurangan kita semua, dan semoga segala kebaikan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala bisa kita terima dengan baik dan kita amalkan dalam kehidupan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah, wafiqna bima ta'allamna bih, wafiqna ya Allah linafhama ma ta'allamna bih, wafiqna lin'amala ma fahimna mimma ta'allamna bih. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.